Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Irmania Dwi Putri, tempat tanggal lahir Bangkinang 26 Januari 2001, alamat Jalan Lingkar Pasir Sialang, Bangkinang, NIM 2086206002, kelas 2B, semester 2, Prodi S1 PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Dosen pengampu Bapak Rizky Ananda MPD. Indonesia adalah salah satu dari anggota ASEAN, Association of Southeast Nations, atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN merupakan sebuah organisasi kawasan yang menjadi wadah kerjasama antara 10 negara di Asia Tenggara. Negara-negara anggota ASEAN yang saat ini masih aktif adalah: yang pertama, Indonesia sejak 8 Agustus 1967, Malaysia sejak 8 Agustus 1967, Brunei Darussalam sejak 8 Januari 1984, Singapura sejak 8 Agustus 1967, Filipina sejak 8 Agustus 1967, Kamboja sejak 30 April 1999, Vietnam sejak 28 Juli 1995, Thailand sejak 8 Agustus 1967, Laos sejak 23 Juli 1997, Myanmar sejak 23 Juli 1997, ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dengan diwakili oleh 5 wakil negara dari negara-negara Asia Tenggara, yaitu yang pertama Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik, Menteri Luar Negeri Filipina Narciso Ramos, Wakil Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Singapura S. Rajaratnam, dan yang terakhir Menteri Luar Negeri Thailand Tanat Koman. Kelima wakil negara dari Asia Tenggara tersebut menandatangani deklarasi ASEAN, The ASEAN Declaration atau Deklarasi Bangkok. Negara Indonesia dengan ibu kota Jakarta, bahasa Indonesia, mata uang rupiah, hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, lagu nasional Indonesia Raya. Malaysia, ibu kota Kuala Lumpur, bahasa Melayu, mata uang ringgit, hari kemerdekaan 31 Agustus 1951, lagu nasional Negaraku. Brunei Darussalam, ibu kota Bandar Seri Begawan, bahasa Melayu, mata uang dolar Brunei, hari kemerdekaan 1 Januari 1984, lagu nasional Allah Peliharakan Sultan. Singapura, ibu kota Singapura, bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, Tamil, mata uang dolar Singapura, hari kemerdekaan 9 Agustus 1965, lagu nasional Majulah Singapura. Filipina, ibu kota Manila, bahasa Filipino, mata uang peso, hari kemerdekaan 12 Juni 1898, lagu nasional Lupang Hinirang. Kamboja, ibu kota Phnom Penh, bahasa Khmer, mata uang Riel Kamboja, hari kemerdekaan 9 November 1953, lagu nasional Nokorets. Dan yang terakhir Vietnam, ibu kota Hanoi, bahasa Vietnam, mata uang Dong, hari kemerdekaan 2 September 1945, lagu nasional Tien Quan Cha. Thailand,
dengan ibu kota Bangkok, bahasa Thai, mata uang Baht, hari kemerdekaan tidak pernah dijajah, lagu nasional Phleng Chat Thai. Laos, ibu kota Vientiane, bahasa Lao, mata uang Kep Laos, hari kemerdekaan 19 Juli 1949, lagu nasional Pheng Het Lao. Myanmar, ibu kota Yangon, bahasa Myanmar, mata uang Kyat Myanmar, hari kemerdekaan 4 Januari 1948, lagu nasional Kaba Makai. Berikut peran Indonesia dalam ASEAN. Yang pertama, penggagas lahirnya ASEAN. Indonesia menjadi salah satu penggagas lahirnya organisasi. Kala itu, Indonesia diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik dengan visi Indonesia membentuk ASEAN yang mampu membuat kawasan Asia Tenggara berdiri di atas kaki sendiri dan mempertahankan diri dari pengaruh negatif luar kawasan. Yang kedua, meluncurkan gagasan pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. Indonesia juga meluncurkan gagasan untuk membentuk Komunitas Keamanan ASEAN. Yang ketiga, menjadi penengah konflik dan perang. Dalam pertemuan itu, mereka membahas perdamaian dan pemulihan hubungan. Dari sana, pertemuan berlanjut ke Konferensi Paris untuk Kamboja yang diikuti oleh 19 negara. Yang keempat, kerjasama produksi makanan halal. Hal ini termasuk peran Indonesia dalam ASEAN di bidang ekonomi, sebab pedoman tersebut digunakan dalam memproduksi bahan makanan dan minuman halal yang diperdagangkan antar negara ASEAN. Yang kelima, menganjurkan adanya pentas seni antar negara. Indonesia menganjurkan adanya pementasan kesenian atau budaya negara-negara ASEAN. Dari pementasan tersebut ada banyak karya-karya orang Indonesia yang turut memperkaya budaya di tanah Asia Tenggara. Apa tujuan ASEAN? ASEAN memiliki 5 tujuan ASEAN. Yang pertama, tujuan ASEAN ialah menciptakan pemeliharaan dan peningkatan perdamaian, keamanan, ketahanan, dan kawasan bebas senjata nuklir dan senjata pemusnah massal. Yang kedua, selain itu, ASEAN menciptakan kerjasama di bidang perdagangan, penanaman modal, ketenagakerjaan, pengentasan masyarakat dari kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan pembangunan di kawasan. Yang ketiga, ASEAN juga ingin menciptakan penguatan demokrasi, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan hidup, serta penciptaan lingkungan yang aman dari narkoba. Yang keempat, selain itu, ASEAN mengembangkan sumber daya manusia, meningkatkan partisipasi masyarakat dan kesejahteraan rakyat. Yang terakhir, selanjutnya, ASEAN juga memajukan identitasnya dengan meningkatkan kesadaran yang lebih tinggi akan keanekaragaman budaya dan warisan kawasan serta meneruskan peran proaktif ASEAN dalam kerjasama dengan negara mitra bicara, yaitu negara dan organisasi internasional yang menjadi mitra kerjasama ASEAN di berbagai bidang. Apa prinsip-prinsip ASEAN? Berikut prinsip-prinsip ASEAN. Yang pertama, dalam menjalin hubungan antar negara anggota, ASEAN memiliki prinsip sebagaimana yang dimuat pada Piagam ASEAN. Antara lain, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN, komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan serta menolak agresi, ancaman, penggunaan kekuatan atau tindakan lainnya dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum internasional. Yang kedua, ASEAN mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota ASEAN, dan menghormati kebebasan yang mendasar, pemajuan dan perlindungan hak asasi serta pemajuan keadilan sosial. Peranan ASEAN.
Yang pertama, ASEAN Regional Forum atau ARF yang dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama politik dan keamanan di Asia Pasifik. Yang kedua, ASEAN memelopori Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC yang mengatur tata hubungan antar negara di kawasan Asia Pasifik. Yang ketiga, menyelesaikan persoalan ASEAN Vegetable Oil Club atau AFOC antar RI Republik Indonesia dengan Malaysia yang mengatur kesepakatan harga minyak kelapa sawit. Yang keempat, peranan ASEAN dalam masalah Asia Timur melalui KTT Asia Afrika agar kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur semakin kondusif dan terus membaik. Yang kelima, perluasan ruang gerak ASEAN, adanya resolusi PBB tahun 1986 yang diprakarsai oleh ASEAN untuk menarik mundur pasukan asing dari Kamboja. Yang keenam, kemajuan dalam kerjasama intra-ASEAN yakni meliputi kerjasama perdagangan yang pada akhir tahun 1979 sudah mencapai 2.327 barang. Yang ketujuh, kerjasama ASEAN dengan negara-negara ketiga meliputi dialog dengan Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Jepang. Upaya peningkatan peranan ASEAN. Ada beberapa hal untuk meningkatkan peranan ASEAN diantaranya. Yang pertama, kerjasama bidang politik dan keamanan. Yang kedua, kerjasama bidang ekonomi. Yang ketiga, kerjasama luar negeri. Dan yang terakhir, kerjasama fungsional. Berikut beberapa kerjasama ASEAN di berbagai bidang-bidang. Yang pertama, kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dan budaya dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Setiap negara anggota ASEAN diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Berikut contoh bentuk kerjasama antar negara ASEAN di bidang sosial budaya. Yang A, pesta olahraga SEA Games. Yang B, kerjasama pariwisata. Yang C, kerjasama bidang pendidikan dan pusat studi ASEAN. Yang D, festival film ASEAN. Yang kedua, kerjasama di bidang pendidikan. Penawaran beasiswa pendidikan untuk menunjang pendidikan. Sebagai contoh, Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, seni, dan bahasa untuk pelajar negara anggota ASEAN dan negara berkembang. Yang ketiga, kerjasama di bidang ekonomi. AFTA mencakup pengelolaan sektor produksi lokal di negara ASEAN. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing negara ASEAN di pasar produksi dunia dan juga cadangan pangan. Thailand, Indonesia, dan Kamboja dikenal sebagai negara penghasil padi. Karena itulah ketiga negara tersebut menjadi cadangan pangan negara ASEAN dalam keadaan darurat. Yang keempat, kerjasama di bidang politik. Yang A, Zafwan berupaya menjalin perdamaian dan kerjasama dengan wilayah Asia Tenggara hingga Asia Pasifik. Perjanjian ini dibentuk untuk menciptakan kawasan yang damai sehingga negara tetap aman dan kuat. Yang B, ADMM merupakan pertemuan rutin yang dilakukan anggota negara ASEAN oleh Menteri Keamanan. Pertemuan ini digelar untuk membahas kerjasama dan diplomasi politik negara ASEAN. Dan yang terakhir, kelima, kerjasama di bidang teknologi. A, membangun mekanisme transfer teknologi berupa program pendampingan dan insentif untuk mendukung perusahaan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Yang B, menyusun kerangka kebijakan dan panduan dalam rangka memperkuat kolaborasi antar akademis, lembaga litbang, dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem yang efektif untuk mendorong komersialisasi hasil litbang dan transfer teknologi.
Yang C. Memprakarsai dan mendorong mobilitas pakar dan peneliti serta memperkuat keikutsertaan perempuan dan pemuda dalam bidang iptek. Bagaimana pembuatan keputusan ASEAN? Keputusan ASEAN ini dibuat berdasarkan musyawarah dan kesepakatan negara anggota ASEAN. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Jika terdapat banyak kesalahan, mohon saya dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.